Coba bayangin, atmosfer bumi itu kan kayak perisai pelindung kita. Tapi gimana kalau perisai ini diserang oleh dua musuh yang beda banget, yang seringkali kita salah kaprah? Nah, inilah kisah dua krisis atmosfer yang penting banget buat kita pahami perbedaannya. Jadi, apa sih yang terjadi kalau perisai planet kita ini bolong? Apa akibatnya buat kita semua? Yuk kita mulai dari situ. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita ngomongin krisisnya, kita harus paham dulu, perisai ini sebenarnya fungsinya apa dan ngelindungin kita dari apa sih? Nah, di dalam perisai raksasa ini, ada satu bagian yang super penting, namanya lapisan ozon. Anggap aja ini kayak pasukan molekul O3, yang tugasnya jadi tabir surya alami buat bumi. Mereka inilah yang menyerap sebagian besar radiasi UV berbahaya dari matahari. Serius, tanpa mereka, kehidupan yang kita kenal sekarang ini, wah nggak akan mungkin ada. Sekarang kita masuk ke krisis yang pertama. Dan ceritanya ini unik loh. Kenapa? Karena ini sebenarnya bisa dibilang kisah sukses, kayak cerita detektif di mana kita, umat manusia, berhasil nemuin penjahatnya dan juga solusinya. Dan penjahat dalam cerita ini tuh namanya klorofluorokarbon atau biasa kita sebut CFC. Mungkin lebih familiar dengan nama freon ya. Ironisnya, dulu zat ini dianggap penemuan ajaib, ada di mana-mana loh, mulai dari hairspray, semprotan nyamuk, sampai di dalam kulkas dan AC kita. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Coba diperhatiin. Jadi pertama, sinar UV dari matahari memecah molekul CFC dan melepaskan satu atom klorin. Nah, satu atom klorin inilah biang keroknya. Dia itu kayak perusak super efisien. Dia bakal ngencuri satu atom oksigen dari ozon, bikin ozonnya hancur. Setelah itu, dia lepasin lagi oksigennya dan siap beraksi lagi. Satu atom klorin ini bisa ngancurin ribuan molekul ozon sebelum akhirnya dia berhenti. Gila kan? Akibat dari reaksi berantai gila-gilaan tadi, ya inilah hasilnya. Penipisan lapisan ozon yang sangat signifikan, terutama di atas Antartika. Inilah yang kita kenal sebagai lubang ozon. Jadi bukan lubang beneran ya, tapi lebih kayak area di mana perisai pelindung kita jadi tipis banget. Dan ini munculnya setiap musim semi. Terus, apa dampaknya buat kita di sini, di permukaan bumi? Ya, perisai yang lebih lemah artinya makin banyak radiasi UV yang lolos. Akibatnya, risiko kanker kulit dan katarak meningkat, sistem imun kita bisa melemah, bahkan tanaman pangan kita bisa rusak, dan pondasi kehidupan di laut, yaitu plankton, juga terancam. Ini masalah yang sangat serius. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Menghadapi ancaman yang nyata ini, dunia nggak tinggal diam. Terjadilah sebuah aksi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pahlawannya adalah Protokol Montreal. Ini adalah sebuah perjanjian internasional yang diratifikasi oleh setiap negara di dunia. Bayangin setiap negara untuk berhenti total pakai CFC. Makanya perjanjian ini sering banget disebut sebagai perjanjian lingkungan paling sukses dalam sejarah. Ini bukti nyata kalau kita mau, kita bisa kok menyelesaikan masalah besar bareng-bareng. Oke, satu krisis selesai dibahas. Sekarang kita pindah ke krisis kedua, yang mekanismenya beda banget. Kalau tadi kita ngomongin perisai yang bolong, sekarang kita bakal ngomongin selimut planet yang malah jadi ketebalan. Atmosfer kita itu secara alami fungsinya mirip selimut rumah kaca. Coba lihat diagram ini ya. Sekitar setengah energi matahari itu diserap sama permukaan bumi, yang kemudian memancarkan panas kembali. Nah, sebagian panas ini terperangkap oleh atmosfer, yang bikin planet kita anget dan nyaman buat ditinggali. Proses alami ini penting banget loh. Tanpa ini, bumi bakal jadi bola es beku. Jadi, poin kuncinya di sini adalah selimut alami ini bagus, ini penting. Tapi, gimana ceritanya kalau kita, manusia, mulai nambahin lapisan ekstra ke selimut itu, bikin selimutnya jadi makin tebal? Nah, disinilah inti dari krisis kedua. Pemanasan global. Aktivitas kita sehari-hari tanpa sadar menebalkan selimut atmosfer itu yang akhirnya memerangkap lebih banyak panas daripada yang seharusnya. Jadi, apa aja sih yang bikin selimut ini makin tebal? Penyebab utamanya ya pembakaran bahan bakar fosil buat energi. Tapi bukan cuma itu. Penebangan hutan juga ngaruh banget karena pohon kan tugasnya menyerap CO2. Terus, tumpukan sampah organik dari kota-kota, bahkan praktik pertanian dan peternakan kita juga ikut menyumbang gas rumah kaca lain yang nggak kalah kuat. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat jelas. Coba kita lihat.
Di sisi kiri, penipisan ozon, masalahnya itu lubang di perisai yang bikin radiasi UV berbahaya masuk. Nah, di sisi kanan, pemanasan global, masalahnya itu selimut yang terlalu tebal yang mencegah panas buat keluar. Dua masalah, dua mekanisme, dua penyebab yang benar-benar beda. Penting banget buat nggak ketukar, ya. Dan dampak dari selimut yang ketebalan ini, wah, udah mulai kita rasain di mana-mana. Pola cuaca jadi makin ekstrim dan nggak bisa ditebak. Permukaan air laut terus naik karena es mencair. Produksi pangan kita terancam di banyak tempat, dan ekosistem di seluruh dunia berjuang keras untuk beradaptasi. Oke, terus gimana respons kita terhadap krisis yang satu ini? Nah, ini adalah sebuah kisah yang babaknya masih terus berjalan. Kalau kita lihat garis waktunya, di tahun 1986 kita punya protokol Montreal yang sukses besar ngurusin CFC. Nah, hampir 2 dekade kemudian, di tahun 2005 ada protokol Kyoto. Ini adalah langkah awal dunia buat ngatasin gas rumah kaca, meskipun hasilnya harus diakui, jauh lebih rumit dan penuh tantangan. Jadi, sampailah kita di pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bersama. Kita udah ngebuktiin kalau kita bisa bersatu untuk nambal lubang di perisai planet kita. Pertanyaannya sekarang adalah, sanggupkah kita melakukan hal yang sama untuk menipiskan selimut planet kita yang kepanasan ini? Kisah ini belum selesai. Jawabannya ada di tangan kita semua.